lagi dengan saya Rizky Badriani Utami, NIM 1811320089, Bimbingan dan Konseling Islam BKI 6C di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video layanan penguasaan konten, cara mengatur waktu belajar yang efektif. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Senang sekali melihat Ananda ibu semua dalam keadaan sehat dan wajahnya cerah sekali pagi ini. Semoga berlanjut ya sampai nanti pulang sekolah. Iya Bu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai cara mengatur waktu belajar yang efektif. Kira-kira siapa di antara Ananda ibu ini yang mengetahui apa gunanya kita membahas tentang hal ini? Saya Bu. Ya, Dwi, silakan. Menurut saya, pentingnya kita membahas tentang cara mengatur waktu belajar yang efektif adalah dapat belajar mengatur waktu secara efektif akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang lebih besar dan tujuan yang lebih besar dengan cara yang paling mudah dan produktif. Bagus sekali Dwi, benar apa yang dikatakan Dwi tadi. Pentingnya kita membahas mengenai cara mengatur waktu belajar yang efektif adalah agar kita memanajemen waktu yang baik, memungkinkan mencapai hasil yang lebih besar dalam periode waktu yang lebih singkat, dan mengarah pada lebih banyak kebebasan waktu, membantu fokus lebih baik, memungkinkan menjadi lebih produktif, menurunkan stres, dan memberi lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang yang paling berarti. Baik Ananda sekalian, sejauh ini apa dapat dipahami apa yang telah kita bahas sebentar ini? Dapat Bu. Bagus. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang dapat menyebutkan hal-hal penting yang diperlukan dalam mengatur waktu belajar yang efektif? Saya Bu. Ya, bagus sekali. Nisa, silakan. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa dapat saya pahami, dalam mengatur waktu belajar yang efektif memungkinkan menjadi lebih produktif, lalu dapat menurunkan stres, dan memberi lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang yang lebih penting. Bagus sekali Nisa. Bagaimana dengan Ananda ibu yang lain? Dapat dipahami juga? Dapat Bu. Baik, kita lanjutkan kembali. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan cara mengatur waktu belajar yang efektif, yaitu yang pertama menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar dan kapan kamu bisa bermain. Jangan lupa, agar lebih seimbang, juga bisa memasukkan jadwal berkumpul bersama keluarga, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas harian di rumah. Kedua, membuat target belajar. Menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Ada dua cara yang kamu bisa terapkan dalam membuat target belajar. Yang pertama, bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kamu sukai. Caranya, kamu bisa melihat daftar isi buku pelajaran untuk menentukan materi-materi pelajaran apa saja yang harus kamu pelajari dalam seminggu. Kedua, buatlah pemetaan tentang pemahaman konsep materi belajar. Cara ini akan memudahkan untuk mengukur pemahaman terhadap konsep materi pelajaran yang ingin dipelajari. Tiga, menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuat mudah lelah dan stres. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak sembari mendengarkan musik atau menonton drama Korea kesukaan. 4. Selesaikan tugas sekolah lebih awal.
Cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Hal ini bisa dilakukan selama belajar di rumah atau ketika kamu mulai bisa belajar tatap muka di sekolah nanti. Jika menyelesaikan tugas sekolah lebih awal, bisa memiliki waktu bermain dan beristirahat tanpa terganggu tugas sekolah yang belum dikerjakan. Sebelum mengerjakan tugas sekolah, ada baiknya menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, sekitar sejam, agar kondisi tubuh dan pikiran kembali fokus mengerjakan tugas sekolah. Kelima, disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten merupakan strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Pastikan diri bisa terus disiplin dan konsisten mematuhi agenda harian yang sudah disusun. Bila sudah terbiasa disiplin dan konsisten, 6. Lakukan evaluasi. Setelah cara-cara sebelumnya sudah diterapkan, hal-hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari-hari dan target belajar dalam seminggu. Harus mengecek apakah cara membuat jadwal belajar sudah efisien, apakah telah melaksanakan agenda harian yang dibuat dengan baik dan target belajar sudah tercapai. Kalau misal jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memuaskan, harus memperbaiki jadwal belajar, serta berusaha lebih disiplin dan konsisten pada minggu berikutnya. Jika merasa jam belajar sudah ditentukan dalam agenda harian banyak terganggu hal lain, bisa mengubah jadwal belajar pada jam-jam yang lebih tenang. Nah, Anda sekalian, beberapa cara mengatur waktu belajar yang efektif. Apa ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, siapa yang dapat menyebutkan poin-poin yang kita bahas tadi? Ya, Dwi, silakan. Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengatur waktu belajar yang efektif adalah 1. Menyusun agenda harian, 2. Membuat target belajar, 3. Menentukan waktu luang, 4. Selesaikan tugas sekolah lebih awal, 5. Disiplin dan konsisten, dan 6. Lakukan evaluasi. Baik sekali, Dwi. Bagaimana dengan yang lain? Apa dapat dipahami? Dapat, Bu. Baik, sepertinya waktu pertemuan kita telah habis. Dan Ibu harapkan Ananda semua bisa menerapkan waktu belajar yang efektif. Iya, Bu. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itu tadi video layanan penguasaan konten yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, Comment share, and subscribe. Bye.